Oke, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi Zoom untuk melaksanakan perkuliahan online. Langkah pertama, kita masuk ke web page Zoom di alamat zoom.us. Setelah itu, kita akan melakukan dua hal. Yang pertama, kita download aplikasi Zoom untuk desktop melalui tautan ini. Oke, kita download installernya. Lalu setelah itu kita install aplikasi Zoom dengan mengikuti prosedur instalasi pada umumnya. Lalu langkah kedua, kita buat akun pada aplikasi Zoom untuk dapat menggunakan aplikasi tersebut. Oke, kita buat akun dengan mengklik sign up di sini. Lalu nanti kita akan diminta untuk memasukkan alamat email, setelah itu password, dan terakhir nanti kita akan diminta untuk memverifikasi akun dengan menggunakan link atau tautan yang akan dikirim ke email kita. Oke, nah setelah tahap ini, kita perlu juga menginformasikan ke mahasiswa untuk melakukan hal yang sama. Jadi nanti mahasiswa juga diminta untuk menginstal aplikasi Zoom dan membuat akun pada aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi Zoom yang sudah diinstal tadi, klik sign in, lalu masukkan alamat email yang sudah kita daftarkan, password. Oke, maka muncul ini tampilan awal pada saat kita masuk ke aplikasi Zoom. Untuk memulai kelas, kita klik New Meeting di sini. Oke, kalau sudah tersambung, maka kurang lebih tampilan seperti ini. Jadi harusnya di sini muncul gambar user, tapi di sini saya tutup kameranya sehingga tidak muncul. Oke, beberapa fitur yang akan saya jelaskan. Yang pertama, untuk mematikan suara, kita bisa klik tombol mute di sini, sehingga nanti suara kita tidak akan terdengar oleh peserta. Lalu untuk menyembunyikan gambar atau video, kita klik stop video, maka kelas berjalan tanpa menampilkan gambar atau video kita. Selanjutnya untuk mengundang peserta, kita bisa klik invite, lalu copy URL, dan selanjutnya kita tinggal membagikan URL itu ke peserta, sehingga nanti pada saat peserta mengklik URL yang kita kirim, mereka akan secara otomatis masuk ke dalam kelas ini. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah peserta dan siapa saja yang hadir, kita bisa klik manage partisipan. Di sini hostnya saya. Nanti kalau ada peserta yang sudah masuk, namanya akan muncul di kolom ini. Oke, selanjutnya kita lihat fitur share screen. Jadi fitur ini bisa digunakan untuk menampilkan suatu tampilan yang ingin kita tunjukkan kepada peserta. Jadi misalnya kita ingin menampilkan suatu slide PowerPoint, maka kita cukup membuka slide-nya, lalu misalnya kita tampilkan dalam bentuk full screen, lalu kita klik share screen, kita pilih Microsoft PowerPoint, lalu kita klik share. Maka ini adalah tampilan yang juga akan dilihat oleh para peserta. Lalu kita juga bisa memberikan coretan atau keterangan tambahan pada slide ini untuk misalnya mempermudah penjelasan. Jadi kita klik annotate di sini, kita klik draw, misalnya kita pilih warna, gitu ya. Lalu kita bisa memberikan coretan atau keterangan tambahan sehingga penjelasan yang kita berikan bisa lebih jelas dan mudah dipahami oleh peserta. Lalu setelah kita selesai menggunakan slide ini, kita bisa hentikan tampilan ini dengan mengklik stop share, sehingga nanti dia akan kembali ke tampilan awal. Oke, lalu dengan fitur share screen, kita juga bisa menampilkan whiteboard yang merupakan papan tulis versi digital. Jadi dengan menggunakan whiteboard ini, kita bisa menjelaskan materi by hand, sehingga alur penjelasan bisa lebih mengalir dan harapannya lebih mudah dipahami oleh peserta. Jadi kita bisa pilih warna tulisan yang digunakan, lalu kita bisa menjelaskan dengan menggunakan whiteboard ini bagaimana kita menjelaskan di dalam papan tulis. Oke, lalu setelah kita menjelaskan dengan menggunakan whiteboard, kita juga bisa menyimpan apa yang kita tulis di sini dengan mengklik save di sini, maka dia akan secara otomatis disimpan di dalam direktur tertentu di perangkat komputer kita. Dan
Apabila kita sudah selesai menggunakan whiteboard, kita bisa hentikan tampilan ini dengan mengklik stop share di sini, dan dia akan kembali ke tampilan awal. Dan sebagai tambahan, untuk dapat menggunakan fasilitas whiteboard dengan lebih nyaman, sebenarnya kita membutuhkan tools tambahan, yaitu tablet dan pen. Jadi tanpa tools tersebut, kita harus menulis di whiteboard dengan menggunakan mouse atau trackpad yang tentunya kurang nyaman digunakan. Selanjutnya kita bisa menggunakan fitur chat di sini untuk mengirimkan pesan kepada seluruh peserta atau spesifik peserta tertentu. Lalu yang terakhir, kita juga bisa merekam perkuliahan online ini dengan mengklik tombol record di sini. Lalu kita bisa memilih apakah file yang dihasilkan akan disimpan di dalam perangkat komputer kita atau di cloud. Dan untuk mengakhiri pertemuan, kita cukup mengklik end meeting di sini, end meeting for all, maka pertemuan selesai. Baik, itu penjelasan terkait bagaimana cara menggunakan Zoom untuk melaksanakan perkuliahan online. Semoga bermanfaat.